mengumpulkan botol. 4. Dilarang mencorek meja. 5. Dilarang makan di dalam gelas. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Berpakaian rapi. 8. Berbicara bersopan. 9. Budaya tabik. 10. Dilarang mengganggu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya lah sehingga pada kesempatan hari ini kita sempat berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian acara penimbasan ataukah seminar aksi nyata penerapan budaya positif di SDN nomor 227 Impres tanggal 2. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Kepala sekolah yang saya hormati atau yang mewakili beliau, kemudian rekan-rekan guru yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian kegiatan aksi nyata sebagai seorang calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Untuk memulai acara ini kami persilahkan kepada kepala sekolah atau yang mewakili beliau untuk membuka acara ini. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, khususnya guru penggerak yang saya hormati, dan teman-teman Ibu guru, Bapak guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji sekalian syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan berbagai nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama di tempat ini dalam melaksanakan acara seminar aksi nyata penerapan budaya positif yang digagas oleh teman-teman guru penggerak. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Sarjana kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita rindukan syafaatnya di hari kemudian kelak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman guru yang memberi saya kesempatan selaku kepala sekolah dalam waktu ini. Atau atas percayanya memberikan saya kesempatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Terus terang, saya selaku pribadi maupun seluruh guru senior di sini, saya sangat ikut rasa
kita yang dapat menjadi guru penggerak di sekolah kita ini. Ini suatu kebahagiaan tentunya bagi kita semua, khususnya di SDN nomor 227 dan 24. Ya, kita memang satu satu kompleks ya. Jadi boleh dikatakan selama SDN nomor 24 bertempat di sini, maka saya katakan kita bisa dikatakan sekolah satu atap saja. Iya, walaupun kepala sekolahnya masing-masing ada, tapi dengan satu kompleksnya kita, maka bisa dikatakan sekolah ini adalah sekolah satu atap. Singkat saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar aksi nyata penerapan budaya positif saya nyatakan dibuka. Demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan sekaligus membuka acara seminar aksi nyata penerapan budaya positif di SDN nomor 227 Impres Takalar 2 dan SDN nomor 24 Impres Takalar 2. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja masuk di materi. Jadi alhamdulillah hari ini seminar ini ada dua narasumber. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua Ibu Dian Indrayani. Untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, kami persilakan kepada Ibu Dian untuk menyampaikan materinya. Ya, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 227 Impres Takalar 2, dan yang saya hormati teman narasumber, dan juga yang saya hormati teman-teman guru dari SDN 227 maupun SDN 24. Jadi alhamdulillah hari ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Sulawesi Selatan alhamdulillah bisa melaksanakan seminar aksi nyata yakni penerapan budaya positif sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Baiklah, jadi kegiatan ini adalah pembahasan modul 1.4 dari modul 1, yaitu budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Adapun latar belakang dari budaya positif ini adalah karena suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan baik tanpa adanya suatu beban. Suasana positif ini juga akan menjadi dasar untuk memenuhi potensi murid secara penuh, sehingga membuat siswa nyaman dalam belajar. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dengan diterapkannya berbagai budaya positif di sekolah maupun di kelas, diharapkan beberapa hal ini dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun bagiannya yang pertama itu disiplin positif. Mungkin teman-teman bertanya, apakah sudah biasa mendengar kata disiplin positif? Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prinsipnya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi orang tua di sini termasuk guru di sekolah. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi penerapan disiplin positif ini mengedepankan kenyamanan anak. Jadi ancaman, hukuman maupun sogokan ini sebagai pilihan terakhir. Kalau perlu tidak dilakukan. Jadi menurut jadi menurut teori ini, kalau bisa hukuman maupun ancaman kita tidak lakukan dalam penerapan sehari-hari. Oke. Jadi lanjut. Nah, dari nilai-nilai positif yang kita ciptakan di sekolah maupun kelas, diharapkan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini sejalan dengan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, di mana kita kenal beliau adalah pelopor pendidikan atau bapak pendidikan. Nah, selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, motivasi eksternal. Eksternal berarti motivasi yang berasal dari luar diri. Nah, misalnya dari anak berarti dari orang lain atau dari lingkungannya. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Misalnya kenapa dia rajin membaca, karena dia ingin diberi hadiah. Apakah itu eksternal atau internal? Iya, eksternal, karena dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Berarti itu bisa dihitung motivasi eksternal. Nah, mungkin cukup dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber Pak Kari. Saya persilakan kepada Pak Kari. Ya, baik. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan terkait dengan budaya positif, di mana budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan diterapkan di lingkungan sekolah, terus di kelas. Nah, tadi dijelaskan bahwa budaya positif itu untuk menerapkan maka terlebih dahulu mencantumkan disiplin positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tadi telah dijelaskan bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam
menerapkan disiplin positif itu tentunya harus disesuaikan dengan motivasi. Motivasi yang ada dua motivasi, bentuk motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menerapkan budaya positif, maka terlebih dahulu kita di lingkungan kelas itu membuat atau membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya suatu dibuat dari siswa sendiri, kesepakatan yang dibuat di dalam kelas yang akan diterapkan di kelas tersebut. Jadi kita mengadakan komunikasi dengan siswa, apa-apa yang akan kita bentuk di dalam kelas. Yang pertama, jadi saya ulangi, keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh murid dalam mewujudkan kelas impiannya. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang akan kita buat di dalam kelas antara siswa dengan guru. Keyakinan kelas itu misalnya tepat waktu masuk di kelas, datang di sekolah tepat jam 7.30 misalnya. Jadi keyakinan ini lahir dari peserta didik kita sendiri. Dia membentuk sebuah keyakinan, sebuah peraturan yang lahirnya itu dari siswa sendiri. Dia bukan gurunya yang menentukan, tetapi siswa kita. Misalnya tepat waktu masuk di kelas jam 7.30, namun kita hadir di sekolah, lingkungan sekolah misalnya jam 7.00. Kemudian yang kedua misalnya tidak mencoret-coret bangku atau tembok. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas. Ini contoh. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan kata kok atau berbahasa yang sopan. Ini adalah budaya-budaya yang ada di masyarakat terkait dengan menggunakan kata ko. Kemudian selalu menggunakan kata KB saat lewat di depan orang. Ini budaya-budaya KB ini adalah budaya-budaya lokal yang akhir-akhir ini sudah hilang di anak-anak kita, makanya perlu menerapkan atau membudayakan ataupun membumikan terkait dengan budaya ATAB. Nah, kemudian di dalam budaya positif itu ada namanya bahwa kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang mana itu kebutuhan bertahan hidup? Misalnya di dalam kelas siswa kita misalnya waktu istirahat, tetapi masih dalam jam pelajaran, istirahat, sudah mau istirahat, maka itu termasuk adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia siswa kita sudah mau istirahat, apakah jajan atau membeli makanan. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi manusia itu memerlukan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Manusia itu membutuhkan kekuasaan di dalam mengarungi kehidupan. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi siswa itu ingin bebas dalam aktivitasnya, dalam kesehariannya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Nah, kemudian di dalam budaya positif itu, kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Sebentar kita akan menayangkan sebuah video terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, fisik dan verbal, secara fisik atau secara bahasa.
orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan dan lebih dalam lagi. Jadi posisi penghukum ini memberi tekanan kepada siswa untuk lebih giat lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Ini sering kita lakukan di dalam keseharian kita di sekolah. Patuhi aturan saya, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita akan lihat bagaimana seorang guru di dalam posisi penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ya, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Ya, Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol menghadapi masalah tersebut. Ya, inilah siswa yang terlambat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya langsung tidak menjelaskan, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid Ya, dampak dari posisi penghukum ini adalah murid menjadi pendendam. berontak, bahkan menahan dendam. Ya, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu merupakan posisi penghukum. Jadi murid merasa dendam. Kemudian yang kedua adalah posisi merasa bersalah. Posisi guru. Yang kedua, Naren, kita bisa bedakan ya. Tadi posisi penghukum. Naren, Tuh, nadanya. kamu kenapa terlambat lagi?
guru merasa bersalah. Tapi ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Iya. Ya sudah. Siswa merasa bersalah. Guru juga merasa bersalah. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Bisa jantungan. Sangat cepat ikhlas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu posisi sebagai membuat merasa bersalah. cenderung lembut. Namun Ya. kata-kata yang diutarakan Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. merasa tidak berharga. Ya, guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ya, tadi posisi merasa bersalah. Ini siswa tetap siswa yang datang terlambat. Namun selamat pagi Bu. Ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu yang menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang semangat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, posisi yang sebagai teman. Ya, seorang guru akan ramah, cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana, Akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, guru bisa berperilaku baik, namun hanya pada alasan tertentu saja. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Tadi Bu, kita bisa membedakan dari 5 posisi kontrol guru. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, posisi pemantau. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer.
Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih bersama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah kembali yang terakhir. Slide terakhir. Posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan guru. Inilah yang tadi kita sampaikan bahwa guru bersama siswa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, membuat aturan-aturan di dalam kelas. Kemudian slide yang tadi, yang posisi yang terakhir, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dari keyakinan kelas itu ada konsekuensi yang telah kita sepakati. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti yang apa kita lihat dari video tadi. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan. Mungkin segitiga restitusi ini adalah hal yang baru kita dengar. Saya saja baru saya dengar terkait dengan segitiga restitusi. Ya, kita lihat penerapan segitiga restitusi. Murid yang main dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 rangkaian dalam penyelesaian suatu masalah. Yang cara. Sudah lama nggak bikin cara. Kenapa hari ini ada di sini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Saya banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Menerima validasi tindakan yang salah. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah.
Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tindakan kamu menanyakan keyakinan tentang TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, setelah tadi contoh video penanyaan terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dan bagaimana mengkondisikan identitas atau masalah yang terjadi di peserta didik kita. Yang pertama, contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bagaimana menstabilkan suasana, menstabilkan identitas masalah yang dilaksanakan oleh anak didik kita. Yang kedua adalah restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan-tindakan yang terjadi di siswa tersebut. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi bagaimana kita memvalidasi kesalahan-kesalahan yang ada yang terjadi di anak didik kita. Yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat adalah kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap baru. Itu adalah validasi tindakan-tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari keyakinan-keyakinan yang kita telah buat sebelumnya di dalam kelas, maka setelah terjadi kesalahan itu kita menampilkan kembali atau mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya, yaitu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi menyampaikan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang ketiga adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah rangkaian kegiatan segitiga restitusi di dalam budaya positif. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi setelah saya menyimak paparan materi
penerapan budaya positif. Ini kayaknya kurang lebih sama dengan penerapan pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, yang lebih menyenangkan, di mana kedua pendekatan ini sama-sama menghindarkan kita dengan adanya kekerasan, baik itu dari ancaman maupun hukuman. Pembelajaran pakem juga seperti itu. Jadi kita di sini memang dituntut harus punya kreatif, inovasi pembelajaran. Dan saya tadi melihat ada beberapa pendekatan akhlak yang bisa digunakan di dalam mengatasi berbagai karakteristik siswa. Namun ada hal yang penting menurut saya, kalau memang kita mau menghindarkan dari unsur adanya kekerasan, baik ancaman maupun hukuman, kita harus memahami semua karakteristik siswa yang kita hadapi. Karena saya yakin dalam satu kelas itu, jangankan kita bicara 2 orang, 3 orang saja itu sudah berbeda karakteristiknya. Kemudian kita juga harus memahami bahwa setiap anak itu punya potensi, punya bakat yang harus dikembangkan, dan inilah unsur yang dapat menyenangkan dunia sendiri. Kalau itu bisa kita salurkan. Karena itu memang kita dituntut untuk butuh bekerja sama, elaborasi semua, bahwa bagaimana upaya kita ke depan di sekolah ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada unsur kekerasan, sehingga anak itu ada merasa rugi kalau dia tidak datang di sekolah. Itu harus satu visi yang harus kita wujudkan kalau kita mau menuju kepada penerapan budaya positif. Anak itu kalau dia tidak datang di sekolah, dia merasa rugi, dia tidak datang. Berarti ada yang menarik di sekolahnya, ada yang menyenangkan di sekolahnya. Dan ini punya kreatif, betul-betul kreatif tinggi dan kerjasama semua kita di sini. Nah, salah satu yang dapat menyenangkan dia apabila di sekolah tersedia saluran potensinya, bakatnya. Itu juga saya yakin ini bisa mengubah karakteristiknya dari kebiasaannya selalu berbuat salah, selalu keras, tapi dengan adanya sarana saluran potensi dan bakatnya sesuai dengan apa yang diinginkan, saya yakin anak itu bisa berubah. Nah, tadi ada apanya itu 5 posisi apa tadi itu perilaku ya, posisi kontrol. Ya, saya ingat tadi adegan drama itu ada pada level tingkat SLTA. Saya tadi menyimak bagaimana guru menghadapi berbagai karakteristik siswa, walaupun siswa yang ada itu terkunci, tapi dengan karakter yang berbeda ditampilkan. Berarti kita di sini guru dituntut mampu mengatasi berbagai karakteristik siswa yang ada di sekolah kita. Nah, saya dapat menyimak kalau tadi sekedar drama ini tadi ya, karena itu di tingkat SLTA ya kita bisa memang membangun berbagai kesepakatan dalam kelas maupun di sekolah dengan siswa. Karena siswa itu sudah remaja atau dewasa dan ada sudah di level SMA. Tapi bagaimana kalau di SD? Seharusnya kita mencari sampel-sampel atau sekeras pertama ya tingkat sekolah dasar, sehingga betul-betul kita bisa meniru langsung. Ini kita masih berpikir bagaimana kami menerapkan pola-pola atau pendekatan seperti ini ditampilkan lewat suatu drama, karena dramanya adalah tingkat SLTA. Saya itu, ini tantangan kita ke depan. Kalau bisa ada drama yang khusus untuk
tidak sekolah dasar. Bagaimana mengatasi anak-anak seperti ini? Saran saya itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Tutu. Jadi mungkin saya akan tanggapi. Jadi kemarin itu kami juga diberikan tugas melaksanakan restitusi untuk memperbaiki masalah dengan dua kasus. Jadi saya pribadi kasus yang pertama itu kasus yang tadi yang memukul teman, dan yang kedua kasusnya itu untuk mengatasi anak yang lupa membawa buku tulisnya, alias membawa buku tulis tidak sesuai dengan jadwal. Nah, sedikit lagi kemudian yang kemarin waktu kejadian di kelas 4 kebetulan disinggung tadi, kan sebelumnya saya belum tahu apakah tindakan saya benar sesuai dengan kebiasaan kita. Pada waktu anak itu bertengkar, saya sementara memeriksa pekerjaannya dan saya tidak sempat lirik dia berdua di sana. Anak ini mengganggu temannya, tiba-tiba si cewek ini istighfar ya, langsung dia letak dengan pulpen kepalanya, akhirnya dia berdarah ini anak yang laki-laki. Jadi pada saat itu saya spontan panggil Pipa, tapi saya tidak pukul, saya tidak memukul. Saya langsung bertanya kepada Pipa, kenapa kok kasih gini temanmu? Dia bilang, saya diganggu sama Dimas. Tapi saya juga panik karena saya takut darah, saya kaget. Makanya saya lari tinggalkan kelas. Apakah tindakan saya itu salah atau bagaimana? Sesuai dengan ada 5 faktor tadi, masuk di mana ini Pak Limpo yang tadi yang dijelaskan perubahan apa? Yang kontrol itu yang 5. Apakah dari hukuman atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terkait kejadian yang ada di kelas 4, ya, saya dulu pas ada dalam orang tersebut ketika si siapa? Pipa yang menekan menindis kepalanya temannya Dimas. Mungkin apa yang dilakukan oleh ibu dia itu adalah tindakan yang wajar. Seketika kita akan emosi setelah melihat kejadian itu. Ya, mungkin di posisi berapa itu ya? Pemantau. Iya, posisi pemantau. Dia menanyakan terlebih dahulu apa yang dia telah lakukan, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Iya, mungkin seperti itu. Dan saya tidak akan biarkan keluar di kelasnya kalau anak itu luka perasaannya kembali ke rumah. Itu trik tersendiri. Saya banyak, ini pengalaman ya, pengalaman. Saya kalau habis memulai anak, bagaimana dia membangun jiwanya kembali dan anak suka dengan saya biasa main-main dengan anak itu, panggil bukan namanya, nama yang bisa membuat dia ketawa, senyum. Ya, itu adalah trik-trik dan bisa dibuktikan juga di mata anak-anak. Saya mungkin dikenal dengan guru beragam keras, tapi buktinya anak-anak yang sudah kelas 4 saya juga masih mengajak saya bermain. Itu adalah trik juga. Kuncinya saya tidak pernah marah benar, membenci anak, memusuhi anak, tapi saya marah untuk memperbaiki karakternya dan saya berupaya apa yang harus berbuat anak itu tidak luka perasaannya, dia pulang ke rumahnya dan kembali dia jadi sahabatnya kita. Itu adalah kreatif, inovasi adalah guru. Tidak bisa kami dibuat kaku. Kalau kami dibuat kaku, saya bingung. Perlu di sini diberi kebebasan. Inilah
kembali ke rumahnya. Itu, terima kasih. Calon guru penggerak ya, dan saya sangat salut kepada kedua yang sebagai narasumber dari kegiatan ini, di mana sangat menarik ya. Setelah saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, alhamdulillah, dan saya berharap ke depannya semua teman-teman apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kemudian saya juga salut kepada rekan-rekan guru yang telah sempat hadir untuk mengikuti seminar singkat yang dilakukan oleh guru penggerak, di mana temannya ini sangat menarik ya, mengenai penerapan budaya positif ya. Jadi budaya positif itu memang betul-betul yang harus kita lakukan setiap hari di dalam lingkungan sekolah. Ya, jadi kedepannya saya sangat berharap semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, sekolah kita ini bisa lebih meningkat, lebih maju lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, maka siswa kita juga bisa termotivasi, ya, termotivasi untuk lebih rajin lagi datang ke sekolah. Ada tadi beberapa yang dijelaskan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Tadi sudah menceritakan juga pengalaman mereka. Semoga kita juga bisa seperti mereka dan bisa juga masuk sebagai guru penggerak. Ya, amin. Ya, saya berharap. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin karena masih ada mungkin ada teman yang belum atau ada keperluan lain, maka saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seminar nyata dan terkait dengan penerapan budaya positif. Kami atas nama calon guru penggerak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama Kak. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama Kak. Jika ada kekurangan mohon maafkan, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.